Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang hakikat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena firman Allah di dalam Al-Qur'an maka harus dibenarkan. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Karena firman-Nya tidak mungkin bisa dihapus dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah berhenti, tidak ada puasnya, tidak rela. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mau mengikuti agama mereka. Itu sudah hakikat Yahudi dan Nasrani sepanjang zaman, sepanjang waktu setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak dulu sampai sekarang dan sampai pula pada batas waktu yang telah ditentukan Allah Jalla wa Ala, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho. Nah, sehingga permusuhan itu selalu saja dinyalakan oleh mereka. Bukan Islam yang memulai, bukan umat Islam yang mendahului, tetapi mereka. Sejarah itu tidak bisa disembunyikan, sejarah itu tidak bisa dibantah. Bukti-bukti ada, saksi-saksinya pun ada. Nah, pengakuan juga ada, kurang apa lagi? Bukti ada, saksi ada, pengakuan juga ada. Bahwa merekalah yang selalu mengganggu dan terus mengganggu kaum muslimin. Apapun cara dan upaya ditempuh, tujuannya satu, agar umat Islam mau mengikuti cara hidup mereka, cara berpikir mereka. Semua langkah ditempuh tujuannya agar umat Islam mau meninggalkan agama Islam itu sendiri. Mereka merasa sebagai pihak yang benar. Bahkan mereka dengan angkuh mengatakan, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Angkuh dan arogan mengatakan tidak bisa masuk surga kecuali orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Nah, kalau enggak Yahudi enggak mungkin masuk surga. Kalau tidak Nasrani enggak mungkin bisa masuk surga. Itu setelah Islam diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Itu angkuh dan arogan. Nah, sampai sekarang pun masih sama demikian. Nah, maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, umat Islam itu akan selalu jaya dan menang. Akan tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bukti nyata bahwa Yahudi dan Nasrani adalah pihak yang salah. Bukti yang akan semakin membuat mereka gigit jari. Bukti yang akan menjadikan mereka sedihnya luar biasa. Betul-betul kalah, terbungkam. Yaitu dengan apa?
dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Nah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam sekarang masih hidup di atas langit sana. Di akhir zaman Nabi Isa bin Maryam akan turun ke dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu ya. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun ke dunia. Nah, hikmahnya apa? Pertama, sebagai bukti untuk membungkam orang-orang Yahudi. Karena mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi, mereka menyangka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan itu disaksikan oleh semua umat yang ada di akhir zaman, orang Yahudi pun ikut menyaksikan, terbukalah sudah kenyataan bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup, tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebohongan besar yang mereka lakukan. Nah, bahkan Nabi Isa alaihi salam lah yang akan memimpin pasukannya untuk memerangi orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi Isa alaihi salam, beliaulah yang akan membunuh pimpinan orang-orang Yahudi, yaitu Dajjal, laknatullah alaihi. Ini sudah bukti yang paling kuat kan? Nah, bahwa Islamlah yang benar, Islamlah yang menang. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, nah, dalam kitab beliau Fathul Bari merajihkan hikmah ini. Nah, itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, bahwa Nabi Isa alaihi salatu wassalam membaca di dalam Injil tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fath ayat 29, "Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih." Jadi tentang umat Islam ini sudah disebutkan di dalam Injil. Dibaca juga oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka ketika itu Nabi Isa alaihi salam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau termasuk dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang umat Nabi Muhammad punya kelebihan, punya keutamaan, ada keistimewaan dibandingkan umat-umat yang lain. Nabi Isa ketika membaca hal itu dalam Injil, maka beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan dalam umat Nabi Muhammad SAW. Allah kabulkan doa beliau, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada Nabi Isa untuk hidup sampai akhir zaman. Kemudian beliau akan berhukum dengan hukum Islam. Al-Imam Malik rahimahullah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, kata Imam Malik, "Balaghani anna an-nasara kanu idza ra'aw sahabata alladziina fatahu asy-Syam yaqulun wallahi la haula khairun minal hawariyyin fima balaghana." Kata Imam Malik rahimahullah, ada berita yang sampai kepada saya bahwa umat Nasrani ketika mereka melihat dan menyaksikan sahabat-sahabat Nabi yang telah menaklukkan negeri Syam, negerinya orang-orang Nasrani di zaman itu. Orang-orang Nasrani kalau melihat sahabat-sahabat Nabi langsung mengatakan, wallahi demi Allah la haula'i khairun minal hawariyyin fima balaghana. Demi Allah sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu lebih baik
dibandingkan pengiringnya Nabi Isa alaihissalam Hawariyun. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wasadaku fi dzalik. Fa inna hadhil ummah mu'azzamatun fil kutubil mutaqaddimah wal akhbaril mutadawalah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka benar dalam hal ini, jujur mengakui. Memang umat Islam adalah umat yang mulia dan diagungkan. Itu disebutkan dalam kitab-kitab yang sudah lalu. Bahkan diceritakan dalam riwayat-riwayat yang beredar di kalangan mereka. Artinya apa? Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, atau kitab-kitab lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk para nabi dan para rasul, sudah dijelaskan tentang umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan, obrolan di kalangan mereka itu sudah biasa. Yang dibicarakan dan diperbincangkan adalah umat Islam. Nah, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya bisa mengenali Nabi Muhammad SAW dengan baik, seperti mengenali anak kandungnya sendiri. Kenapa? Ya memang sudah disebutkan dalam Injil, disebutkan dalam Taurat, disebutkan dalam kitab-kitab lain. Nah, tentang apa? Tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentang Nabi Muhammad SAW. Tentang umat Islam. Nah, itulah hikmahnya. Di antara sekian banyak hikmah, Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu turun ke atas bumi dari langit sana. Nah, kenapa? Karena Nabi Isa alaihissalam membaca dalam Injil bahwa umat Nabi Muhammad memiliki kelebihan dibandingkan umat-umat yang lain. Maka beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar digabungkan dan dikelompokkan sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam karya beliau Tajrid Asma'i Sahabah, ketika beliau menulis tentang Nabi Isa alaihissalam, apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Isa bin Maryam sahabiyun wa nabiyun. Isa bin Maryam statusnya adalah sahabat dan juga seorang nabi. Fa innahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa sallama alaihi fa huwa akhirus sahabati mautan. Nabi Isa alaihi salam pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Beliau mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad alaihi salam. Nabi Isa mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad. Sehingga kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Nabi Isa adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Nah, artinya apa? Untuk menunjukkan bahwa memang hikmahnya di situ. Nabi Isa alaihi salam turun dari langit ke bumi dikarenakan Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa dan permintaannya. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya, Nabi Isa alaihi salam turun di akhir zaman dari langit ke bumi karena memang ajal beliau sudah dekat. Ketika turun itu, ajal beliau sudah dekat. Supaya dikuburkan di bumi. Supaya apa? Dikuburkan di bumi. Alasannya, idz laisa li makhluqin minat turab an yamuta fi ghairiha. Karena makhluk yang Allah ciptakan dari tanah akhirnya meninggal kembali ke tanah juga. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian. Kemudian ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Kemudian dari tanah juga kami keluarkan kalian untuk yang kedua kalinya. Manusia diciptakan dari tanah. Nabi Isa pun demikian. Nah, maka ketika ajal beliau sudah semakin dekat, maka Allah menentukan beliau turun dari langit ke bumi untuk kemudian dimakamkan di bumi. Itu hikmah ketiga. Hikmah yang keempat adalah untuk membungkam umat Nasrani.
untuk membantah keyakinan mereka. Dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian menjadi pengikut umat Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, menetapkan hukum Islam, maka umat Nasrani akhirnya akan terdiam. Nah, akhirnya terdiam. Yang mereka bangga-banggakan, ya, yang mereka agung-agungkan, yang mereka tampilkan, bahkan sampai disembah dan diibadahi kepada selain Allah. Ternyata justru mendustakan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka perbuat. Nabi Isa alaihissalam turun dari langit ke bumi menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sholat berjamaah, pemimpin umat Islam ketika itu bisa silakan jadi imam. Nabi Isa menolak. Tidak. Imam berasal dari kalian. Nah, itu hikmah yang luar biasa. Hikmah yang luar biasa. Ketika turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya kan, membuat orang-orang Nasrani kemudian terbungkam diam. Nah, turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah sebuah akidah dan keyakinan umat Islam. Nah, kita meyakini bahwa Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dan masih hidup sampai sekarang di atas langit sana. Di akhir zaman turun dari langit ke bumi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib-salib, membunuh babi. Nanti akan kita baca beberapa hadisnya. Nah, ini sebuah keyakinan dan akidah umat Islam yang dibangun di atas dasar hukum yang kuat, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkari riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Itu statusnya mutawatir. Mutawatir itu sudah diriwayatkan dari sekian banyak jalur sahabat. Kemudian murid-murid sahabat, murid-muridnya lagi. Statusnya mutawatir. Jadi kalau misalkan kita membaca atau mendengar keterangan bahwa turunnya Nabi Isa alaihi salam itu melalui hadis yang sifatnya ahad, yang cuma 1-2 saja jalur periwayatannya, bohong dia. Kalau tidak bohong berarti asal ngomong. Kalau tidak bohong berarti asal ngomong. Dibuktikan oleh para ulama rahimahumullah. Nah, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu dengan mengatakan apa? Litawaturi al-akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yanzilu Isa bin Maryam fayaqtulud dajjal. Al-Imam At-Tabari mengatakan karena memang riwayat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu statusnya mutawatir, bahwa Nabi Muhammad menjelaskan akan turun Isa bin Maryam dan beliau akan membunuh Dajjal dalam tafsir At-Tabari. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir kan referensi yang dekat sekali, referensi yang diterima oleh umat Islam dengan berbagai kelompoknya. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tawataratil ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara binuzuli Isa qabla yaumil qiyamah imaman adilan wa hakaman muqsita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai status mutawatir. Nabi Muhammad yang menerangkan bahwa Nabi Isa sebelum kiamat tiba akan turun dari langit ke atas bumi sebagai seorang pemimpin yang adil, penetap hukum
yang adil. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan 18 hadis. 18 itu sudah mutawatir. 18 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam catatan kaki kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam Al-Albani mengatakan, "I'lam anna ahadits ad-Dajjal wa nuzul Isa mutawatiratun." Ketahuilah bahwa hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang Dajjal, juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam, itu sudah mutawatirah. Mutawatir, statusnya mutawatir. Mutawatir itu udah jalur periwayatannya banyak. Coba lihat tadi, Ibnu Katsir menyebutkan 18 hadis. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan hadisnya ahad, ahad itu 1, 2 riwayat saja, bohong kan? Kalau nggak bohong berarti dia asal ngomong. Ada buktinya, jelas. Nggak bisa dibantah, nggak mungkin ditolak. Nah, jelas akidah dan keyakinan seperti ini merupakan akidah dan keyakinan yang kuat sekali. Karena dasar hukumnya sangat kuat. 18 hadis. Apa kurang? Jangankan 18, seorang muslim yang baik, 1 hadis pun asalkan sahih cukup. 1 hadis yang sahih saja sudah cukup. Apalagi 18 hadis. Kurang apa? Ini akidah, keyakinan umat Islam yang kenyataannya tidak banyak yang tahu. Nah, coba tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanyakan kepada anak-anak muda umat Islam, pelajar SD, pelajar SMP, pelajar SMA, atau yang masih di bangku kuliah, mahasiswa. Coba tanya kepada mereka. Nah, kamu tahu nggak kalau Nabi Isa itu akan turun dari langit ke bumi di akhir zaman? Hah? Jawabannya, lo akidah, keyakinan seorang muslim itu sifatnya prinsip sekali. Nggak tahu. Ini beriman dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan, akidah. Akidah umat Islam. Bukankah dengan akidah dan keyakinan semacam ini, seorang muslim itu dengan mantapnya akan mengatakan orang Yahudi itu sesat. Oh, Nabi Isa masih hidup, kok mereka bilang udah dibunuh. Dengan mantapnya mengatakan orang Nasrani sesat. Nggak bener itu. Loh, kenapa? Kok disembah-sembah? Besok akhir zaman Nabi Isa akan turun, berhukum dengan hukum Islam. Itu akidah, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, keyakinan seperti ini disebutkan oleh para ulama salaf dalam rangkaian usul sunnah. Dalam rangkaian apa? Dalam rangkaian usul sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam sebuah kitab yang berjudul Usul Sunnah, kan, ya kan? Beliau mengatakan, menjelaskan beberapa bentuk keyakinan dan akidah umat Islam. Di antaranya apa? Imam Ahmad mengatakan, wal imanu annal masihad dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun wal ahadithul lati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun wa anna Isa yanzilu fayaktuluhu bi babiluddin. Itu disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam Ushul Sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, beriman bahwa Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar. Di antara kedua matanya tertulis kafir.
Hadis-hadis menjelaskan hal ini. Kita beriman bahwa itu akan terjadi. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit ke bumi untuk membunuh Dajjal di pintu Lud di negeri Syam. Jadi masuk dalam pembahasan apa? Akidah dan keyakinan seorang muslim. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa nu'minu bi asyratis sa'ah min khurudi Dajjal wa nuzuli Isa bin Maryam minas sama. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kita beriman dengan tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, seperti keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa bin Maryam dari langit, ya kan? Disebutkan dalam pembahasan akidah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, Al-Qadhi Iyad Al-Qadhi Iyad rahimahullah, ya kan? Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama yang kemudian sering disebut dengan mazhab Hambali. Kalau Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam mazhab Al-Hanafi, Al-Qadhi Iyad rahimahullah dalam mazhab Syafi'i. Kurang apa? Semua mazhab sama, meyakini bahwasanya di akhir zaman Nabi Isa itu akan turun. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, nuzulu Isa wa qatluhu Dajjal haqqun wa sahihun inda ahli sunnati lil ahadithi sahihati fi dzalik. Turunnya Nabi Isa dari langit ke bumi untuk membunuh Dajjal itu benar, sahih menurut ahlu sunnah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Walaysa fil aqli wala fil syar'i ma yubtiluhu fa wajaba itsbatuhu. Secara akal maupun secara syariat tidak ada satupun alasan untuk menolak keyakinan seperti ini. Maka wajib bagi kita meyakini kebenarannya. Seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wal Masih sallallahu alaihi wasallam wa ala sairin nabiyyin la budda an yanzila ilal ardi kama thabata fil ahadits sahihah wa li hadza kana fis sama'i thaniyah ma'a annahu afdalu min Yusuf wa Idris wa Harun li'annahu yuridun nuzul ilal ardi qabla yaumil qiyamah bi khilafi ghairi wa Adam kana fi sama'i dunya li'anna nasma banihi tu'radu alaihi. Jadi setelah beliau memberikan keterangan yang cukup panjang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, beliau mengatakan oleh karena itu Nabi Isa ada di langit kedua. Nabi Isa itu ada di langit kedua ketika peristiwa Isra Mi'raj itu. Di langit kedua. Padahal Nabi Isa itu lebih afdal dibandingkan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun. Kenapa? Kok di langit kedua? Syekhul Islam bin Taimiyah menjelaskan karena Nabi Isa akan turun ke bumi sebelum hari kiamat. Nah, cukup kan nukilan-nukilan tadi. Nukilan-nukilan yang menunjukkan bahwa turunnya Nabi Isa di akhir zaman dari langit ke bumi adalah sebuah akidah dan keyakinan umat Islam. Harus dipelajari, dipegang teguh, harus diajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada generasi muda, yang tua pun sama, diajarkan untuk mereka. Alasannya kenapa? Hadis-hadisnya mutawatir. Hadis-hadisnya bukan cuma satu atau dua jalur, tapi ada sekian banyak jalur periwayatan hadis. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menolak, menentang, mempertanyakan. Masa sih? Apa iya? Cukuplah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebut sampai 18 hadis. Nah, apa masih belum cukup? Nah, dari beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa kita simpulkan bahwa setelah Dajjal keluar, melakukan dan menimbulkan sekian banyak kerusakan di atas muka bumi, Dajjal dengan pasukannya,
Ya, orang-orang Yahudi mengikuti dan orang-orang yang terfitnah melakukan sekian banyak kerusakan di atas muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa turun dari langit ke bumi. Nabi Isa akan turun di Menara Putih sisi timur kota Damaskus di negeri Syam. Nah, beliau menggunakan dua pakaian, dua lapis. Kedua telapak tangannya diletakkan pada sayap-sayap malaikat. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu diiringi oleh dua malaikat. Sementara tangan beliau keduanya itu diletakkan di atas sayap malaikat yang turun mengiringi. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu turunnya. Dan tidak halal bagi orang kafir bisa mencium bau nafasnya, kecuali pasti orang kafir itu mati. Nah, padahal nafasnya Nabi Isa alaihissalam itu sampai pada sejauh mata memandang. Nah, Nabi Isa alaihissalam akan turun menemui At-Taifatil Mansurah. Nah, kelompok dan pasukan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok dari umat Islam yang terus-menerus membela kebenaran. Nah, mereka semua akan berkumpul menjadi satu untuk sama-sama memerangi Dajjal dan pasukannya. Nah, kemudian beliau turun ketika salat itu diiqamahkan. Nabi Isa turun ketika qomat untuk salat. Yusalli khalfa amiri tilka ta'ifah. Kemudian Nabi Isa akan salat menjadi makmum di belakang pemimpin kaum muslimin, pemimpin Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah beliau mengatakan hadza huwal ashhar. Inilah pendapat yang paling masyhur fi maudhi'i nuzulihi, tentang lokasi turunnya Nabi Isa. Di mana? Annahu 'alal manaratil baydha asy-syarqiyyah bi Dimashq. Beliau akan turun di Menara Putih bagian timur kota Damaskus. Nah, wa qad ra'aitu fi ba'dil kutub annahu yanzilu 'alal manaratil baydha asy-syarqi jami' Dimashq. Fala'alla hadha huwal mahfuz. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, saya pernah membaca beberapa referensi yang memberikan keterangan bahwa Nabi Isa itu akan turun di Menara Putih sebelah timur Masjid Raya Damaskus. Kalau yang keterangan tadi sebelah timur kota Damaskusnya. Kalau keterangan berikutnya di sebelah timur Masjid Raya Damaskus. Nah, walaysa bi Dimashq manaratun tu'rafu bisyarqiyyah siwa allati ila janibil jami'il umawi bi Dimashq min syarqiyyah wa hadha huwal ansab wa alyaq. Beliau menjelaskan bahwa di Damaskus itu di zaman beliau tidak ada menara yang kemudian dikenal atau disebut menara timur, kecuali menara yang ada di samping Masjid Umawi di kota Damaskus. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza huwal ansab wa alyaq. Ini pendapat yang lebih tepat. Li'annahu yanzilu wa qad uqimatis shalah. Karena ketika Nabi Isa itu turun saat salat itu diiqamahkan. Fayaqulu lahu imamul muslimin, imam kaum muslimin memberikan kesempatan, ya ruh Allah taqaddam, wahai ruh Allah silahkan Anda maju menjadi imam. Fayaqulu taqaddam anta fa innahu uqimat lak. Nabi Isa akan mengatakan, tidak, kamu yang maju karena salat ini diiqamahkan untukmu. Dalam riwayat yang lain Nabi Isa mengatakan, ba'dukum ala ba'din umara takrimatullah hadhil ummah. Yang menjadi imam adalah sebagian kalian sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini. Nah, itu tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dari beberapa hadis, ya kan, yang dikumpulkan oleh para ulama, hadis-hadis yang sahih di dalam Bukhari, di dalam Muslim, ya kan. Misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis Abu Hurairah,
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksirus salib wa yaqtulul khinzir wa yadha'ul harba wa yafidhul mal hatta la yaqbaluhu ahadun hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha." Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sebentar lagi, tidak akan lama, Isa bin Maryam akan turun dari langit untuk menemui kalian, wahai umat Islam. Hakaman adla, memimpin dengan adil. Fayaksirus salib, Nabi Isa sendiri yang akan mematahkan salib-salib." Orang Nasrani sedihnya luar biasa itu. Terpukul sekali. Ya, kemana-mana bawa salib, ada gambarnya, ya kan? Digambarkan itulah Isa, Kristus, Yesus. Ya. Justru di akhir zaman Nabi Isa turun. Yang mereka agung-agungkan, yang mereka sembah-sembah, justru turun menghancurkan dan mematahkan salib-salib yang ada di atas muka bumi. Wa yaqtulul khinzir. Nabi Isa akan membunuh babi-babi itu. Kenapa? Karena mereka menghalalkan babi. Ya, mereka menghalalkan babi. Mereka makan babi. Bahkan ada acara khusus dibuat untuk apa? Jamuannya babi, daging babi. Mereka menghalalkan. Wa yadha'ul harba. Isa bin Maryam alaihi salam ketika turun itu akan menghentikan peperangan yang terjadi di atas muka bumi. Perang di sana sini, perang di sana sini. Akhir zaman itu penuh dengan peperangan. Nabi Muhammad mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yakthurul harj. Kiamat itu tidak akan bangkit sampai sering terjadi perang. Perang. Di sana perang, di sini perang. Di bumi belahan bagian sana perang, di bumi belahan sebagian sini perang. Ya kan? Akhir zaman, kita hidup di akhir zaman. Nah, sedikit saja waktu kita gunakan untuk mengikuti berita dunia. Cuma di sana perang, di sini perang, di sini perang, sana perang, sana perang. Nabi Isa bin Maryam turun, ya, menghentikan peperangan tersebut. Wa yafidhul mal, harta itu terkumpul menumpuk saking makmur dan sejahteranya. Sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang mau menerima, saking banyaknya. Kalau zaman sekarang mah banyak yang mau, banyak yang cari. Tapi di akhir zaman ketika Nabi Isa alaihi salam turun, harta itu udah enggak punya harga. Kita bingung mau ngasih siapa. Kamu mau? Enggak. Duit sak gepok ora. Emas perak enggak butuh. Kenapa? Dia sendiri udah punya, banyak lagi. Sampai-sampai satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Itu satu dari beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ingat, ini keyakinan umat Islam. Keyakinan umat Islam. Hadis-hadisnya sahih, bahkan mutawatir. Ulama-ulama kita mengatakan itu memang mutawatir. Ulama-ulama Islam memasukkannya dalam pembahasan akidah dan keyakinan umat Islam. Jangan dibuat ragu, jangan mau digoyahkan. Harus diajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada kaum muslimin. Selain itu, yang tidak kalah penting juga bahwa mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya kan? Mari mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena kiamat sudah betul-betul semakin dekat. Tanda-tandanya sudah semakin jelas. Apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat sudah banyak yang terlihat. Apa yang sudah dipersiapkan? Maka ketika seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mata sa'atu ya Rasulullah, hari kiamat itu kapan terjadinya wahai Rasulullah? Nabi Muhammad tidak menjawab kapannya, tapi Nabi justru mengatakan, wa ma'adat calaha. Loh, kamu udah persiapan apa? Kok tanya kiamat itu persiapannya apa? Sahabat itu mengatakan, saya nggak punya persiapan apa-apa. Yang saya persiapkan cuma satu, yaitu cinta saya kepada Anda wahai Rasulullah. Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau besok akan digabungkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Tapi kalau cuma ngaku cinta doang kan nggak mungkin, ya kan? Cinta, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW harus dibuktikan. Apa buktinya kalau cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Ya. Pembuktian itu satu, yang mengenal baik siapa Nabi Muhammad SAW.
Kan itu. Siapa Nabi Muhammad SAW? Misalkan ada salah satu di antara kita berdiri. Misalnya. Coba cerita tentang Nabi Muhammad, semuanya tentang Nabi Muhammad saya kasih waktu 1 jam. Bingung dia. Cerita apa? Ya, cerita apa? Bingung. Buat tulisan 5 halaman tentang Nabi Muhammad SAW, bingung, macet. Siapa nama Nabi Muhammad gak tahu. Istrinya ada berapa gak tahu. Nama-namanya siapa saja. Anak-anaknya Nabi, kapan, berapa usia beliau, lahirnya tahun berapa, meninggalnya tahun berapa, berdakwah selama berapa tahun, diangkat sebagai nabi pada umur keberapa, melalui surat apa, ya kan? Kehidupan beliau sebelum Islam datang bagaimana, masa kecilnya seperti apa. Nabi Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dari Quraisy. Quraisy termasuk keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Harus bisa menjelaskan. Ngakunya cinta kepada Nabi Muhammad kok gak kenal Nabi Muhammad. Ya kan? Para ulama yang menulis tentang Nabi Muhammad alaihissalam berjilid-jilid, sampai diteliti. Jumlah kendaraan beliau berapa, jumlah pedang beliau berapa, jumlah tombaknya berapa, jumlah muadzinnya berapa. Ya kan? Bentuk fisik Nabi Muhammad, jane ngaku cinta kepada Nabi. Kalau diminta menjelaskan sifat-sifat fisik Nabi Muhammad, kepriwe jal. Kepriwe ya. Rambutnya Nabi Muhammad gimana? Aduh. Warna kulitnya, aduh. Hidungnya, aduh. Tangannya, aduh. Bahunya seperti apa? Rambutnya, jangan kaget. Rambutnya, kalau berjalan bagaimana? Cara makannya, cara minumnya, cara berbicara, cara tidurnya, cara berpakaiannya, cara buang hajatnya. Orang ngerti. Berarti ya pengakuanmu cinta kepada Nabi itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi kalau suruh cerita tentang artis Korea, mantap. Iya kan, artis Korea. Sejarah sepak bola Indonesia, mantap. Cerita tentang Ronaldo atau Messi, mantap. Masya Allah. Lebih bisa bercerita tentang yang seperti ini dibandingkan bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya apa ora? Ya sebagian lah. Sebagian yang lain juga sama. Sebagian yang lain juga sama. Itu koreksi buat kita. Tujuannya kita mengkaji pada malam hari ini, ya kan? Mengkaji pada malam hari ini, mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena kiamat sudah semakin dekat. Ya kan? Dan bekal kita adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi ingat, cinta kita kepada Nabi Muhammad itu harus dibuktikan. Pembuktiannya bagaimana? Ya kenalilah Nabi Muhammad, kenalilah ajaran-ajarannya, pelajarilah bimbingan-bimbingannya, terapkan dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.